Welcome back. Selamat kembali. So as we went through the first lecture, I hope you understand that you can keep your questions and we will answer as many questions or have your comments after the second lecture. Saudara, kalau saudara ada pertanyaan untuk sesi pertama, ya nanti bisa ditanyakan setelah kita selesai sesi kedua ini. The first lecture focused on the immediacy of what we might have learned in that moment. Sesi pertama adalah berfokus kepada apa yang sekarang langsung kita pelajari melalui pandemi ini. But now we have to think about moving through and following that pandemic. Tetapi sekarang kita harus memikirkan ketika kita sudah melewati dan apa yang terjadi setelah pandemi. I don't mean that we'll be over the pandemic. Itu berarti bahwa kita sudah benar-benar menyelesaikan pandemi. In fact, that COVID will probably still be a part of our lives. Ya, bahkan mungkin COVID masih harus menjadi bagian dari hidup kita. But what do we learn from that crisis? Tetapi apa yang kita pelajari melalui krisis itu? Then it can help us in ministry. Yang dapat menolong kita di dalam pelayanan. Those of you who have the PowerPoint from the first lecture, saudara yang memiliki PowerPoint dari lecture pertama, know that there's a term called VUCA, V-U-C-A leadership. Ya, tahu bahwa ada terminologi VUCA, V-U-C-A. This was developed by the U.S. Army War College. Dan ini sebenarnya dikembangkan oleh College US Army War. And I will highlight what each letter represents. Dan saya akan menunjukkan apa yang diwakili oleh setiap huruf ini. But also what response we can give. Tetapi juga respon apa yang bisa kita berikan. And even though it's a war college that's developed this. Dan walaupun itu sebenarnya adalah College Army War, ya, jadi yang mendevelop ini, mengembangkan ini. I think the categories are helpful for us. Tapi saya rasa kategorinya menolong kita. The first V stands for vitality. V adalah vitalitas. Velocity. Itu velositas. As well as turbulence. Ya, jadi velositas tetapi juga turbulensi. If you don't want to think of an airplane, kalau saudara mau memikirkan tentang plane, think of a volcano. Ya, kalau tidak mau memikirkan tentang plane, coba pikirkan tentang volcano. When the lava comes, ya, ketika lava keluar, sometimes it comes so quickly. Ya, kadang-kadang datangnya begitu cepat. So volatility has to do with change and the nature and dynamics of change. Ya, jadi volatilitas berkaitan dengan perubahan dan natur dan dinamika perubahan. And one of the challenge of volatility is that you need to make adjustments quickly. Dan salah satu tantangan volatilitas adalah kita harus melakukan perubahan atau adjustment dengan cepat. Usually we like to study things. Ya, sering sekali kita teliti dulu. After all, many of you are students. Ya, lagi pula kebanyakan adalah mahasiswa. But sometimes in ministry you have to respond even more quickly. Tetapi kadang-kadang di dalam pelayanan kita tidak ada waktu untuk menelitinya, kita harus berespon dengan cepat. The U stands for uncertainty. U itu uncertainty, ketidakpastian. It's a lack of predictability. Tidak adanya atau kurangnya prediksi yang dapat kita lakukan. You have surprise that comes. Dan juga hal-hal yang mengagetkan yang terjadi. You have limited awareness. Dan kesadaran kita yang sangat terbatas. Limited understanding. Pengertian yang terbatas. Limited sight to see the future. Ya, hikmat yang terbatas untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. C stands for complexity. C itu mewakili kompleksitas, kerumitan. Multiple forces. Banyak sekali atau adanya multifaktor di belakang semua ini. Many issues coming together. Banyak hal yang langsung terjadi bersamaan. For example, contohnya, in COVID we had personal, church, and society. Mengenai COVID ada masalah pribadi, ada masalah gereja, ada masalah masyarakat. Mixing in ways that we've never experienced before. Ya, dan sekarang semuanya tercampur baur dengan cara yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. A has to do with ambiguity. Dan A adalah ambiguity, adalah kebingungan atau kesamaran. The haziness of reality. Ya, di mana kita itu samar, kepada realita itu terlihat samar-samar. Think of fog or even in a big city smog. Ya, pikirkan tentang kabut misalnya atau bahkan di dalam kota-kota besar asap misalnya, polusi.
You're not so clear about how far you can see. Ya, kamu tidak terlalu jelas untuk melihat berapa jauh yang kamu bisa lihat. And so you need to go slow. Berarti kamu harus berjalan dengan lebih pelan. Initially, in that first year of COVID, Awalnya pada tahun pertama COVID, I was still asked to prepare a full year budget. ya saya masih diminta untuk memberikan budget untuk 1 tahun penuh. And I said, I don't think we can. Dan saya mengatakan, saya rasa kita tidak bisa melakukan itu. I think we'll prepare a budget for 4 months. Ya, jadi saya rasa lebih baik kita memberikan budget untuk 4 tahun. And then 4 tahun, 4 bulan ya. And then prepare a budget when we can see more. Dan kemudian kita baru mempersiapkan budget lagi setelah kita bisa melihat dengan lebih jelas. So when you have VUCA, how do you respond? Jadi kalau kita mendapatkan VUCA ini, bagaimana kita berespon? The situation of volatility calls for vision. Volatilitas menuntut kita mempunyai visi. Even though it might be foggy, Walaupun mungkin berkabut, help people to see what can be seen. tolonglah umat atau orang untuk melihat apa yang dapat mereka lihat. The situation of uncertainty calls for the response of understanding. Keadaan ketidakpastian memanggil kita berespon dengan understanding, pengertian. Saudara perhatikan ya, VV sekarang UU ya. Jadi understanding, pengertian. And understanding not just of the head, Dan pengertian bukan hanya di kepala, but of the heart as well. tetapi juga dari hati. Having empathy, sympathy for others. Miliki empati dan simpati kepada orang lain. And even though it's hard, number 3, the situation complexity Dan walaupun itu sulit, dan nomor 3 adalah situasi yang rumit, kompleks ya, complexity C. calls for the response of clarity. Meminta kita berespon dengan clarity C juga, yaitu kejelasan. For example, Misalnya, I said we are still a community of faith. saya mengatakan bahwa kita masih merupakan sebuah komunitas iman. We can't gather the same way, Kita tidak dapat berkumpul dengan cara yang sama. but we are still a community of faith. Tapi kita tetap merupakan komunitas iman. Bringing that as a clarity point at the beginning Nah, berikan itu sebagai kejelasan kepada jemaat misalnya pada awalnya. helps us live together. Dan itu akan menolong kita untuk bagaimana hidup bersama-sama. The situation of ambiguity Keadaan ambiguity yaitu kesamaran A, calls for the response of agility, meminta respon agility, kelincahan. finding where you can move when you can move. Ya, kamu harus bergerak begitu kamu dapat bergerak. In this moment, sometimes we call it like basketball, you have a pivot foot. How many of you know basketball? Ya, jadi dalam hal ini kalau kita bermain basketball, you have what in basketball? Pivot foot. Pivot feet up. Jadi poros ya, harus ada kaki poros. Yang jadi gampang untuk bergerak kanan kiri ya. I like to teach her about basketball. So practically, what does this mean? Secara praktis apa artinya? In business, especially organizations, we have this view of hierarchy. We move from hierarchy to self-organization. Ya, di bisnis ya kita biasanya ada yang namanya hierarki. Tapi sekarang kita harus pindah atau bergerak dari hierarki kepada organisasi diri. Instead of telling people what to do, we need to motivate people. Jadi bukannya memberitahukan misalnya bawahan kita apa yang harus mereka lakukan, kita harus mendorong mereka memiliki motivasi diri. For example, in youth ministry, Misalnya di dalam pelayanan kaum muda, it was so hard. ya begitu sulitnya. But the youth pastors who were nimble Tetapi seorang pastor yang mengembalakan anak muda kalau dia lincah, helped connect with a person, young person, one person or small groups at a time. dia dapat kemudian berhubungan dengan mungkin pribadi satu orang atau beberapa orang pada saat yang sama. Youth pastors had to take initiative. Ya, jadi pastor yang membina kaum muda itu harus mengambil inisiatif. They could not gather everybody in one room. Karena mereka tidak mungkin semua orang itu berkumpul dalam satu ruangan.
So they had to learn how to serve a student, one student at a time. Jadi mereka harus belajar untuk melayani satu pribadi pada satu saat. Another practical comment, Dan komentar praktis lainnya, move from protecting information to sharing information. kita bergerak dari memproteksi informasi menjadi berbagi informasi. Even if you don't know everything, share what you can. Kalaupun kamu tidak tahu semuanya, bagikan apa yang kamu tahu. Third, speed up interactions means we understand the goal is not perfection but response. Yang ketiga adalah kita harus mempercepat interaksi, yang berarti bahwa kita tahu bahwa tujuan kita itu tidak sempurna, tetapi kita harus berespon. So you know on WeChat you send a note to someone. Ya, jadi misalnya di WeChat atau WhatsApp kita misalnya mengirim berita kepada seseorang. How soon do you want a response? Berapa cepatnya seharusnya kamu berespon? Now, I think you have to be careful about social media. Ya, saya rasa kita harus hati-hati mengenai media sosial. But we live in a time when people want response as quickly as possible. Tapi kita hidup di zaman di mana orang mau supaya respon itu langsung datang. Fourth, we need to make sure there are simple rules for making quick decisions. Kemudian yang keempat, kita harus memastikan bahwa ada aturan-aturan sederhana untuk mengambil keputusan cepat. You might as a leader say communicate more with people. Ya, kamu sebagai pemimpin mungkin mengatakan kita harus berkomunikasi dengan orang. But giving a specific rule. Tetapi berikan peraturan-peraturan yang khusus. Like responded within 48 business hours. Ya, misalnya harus berespon dalam jangka waktu 48 jam kerja. Is a way to help us as the community grow. Dan itu adalah cara kita bertumbuh sebagai komunitas. Now, VUCA leadership is helpful, Kepemimpinan VUCA itu menolong, but it has limitations. tetapi tentu saja ada batasannya. It still has a view of leadership as transactional. Ya, karena ini masih melihat kepemimpinan itu sebagai sesuatu yang bersifat transaksi. Transactional is an exchange between two people. Ya, transaksi adalah pertukaran antar dua orang. Think about a store where you buy a book Ya, misalnya pikirkan toko di mana kamu membeli buku. and you then give money so you can take the book with you. Kamu membayar uang dan kamu kemudian bisa mengambil bukunya. As Christian leaders, Sebagai pemimpin Kristen, we need to have transformational leadership ya kita harus menjadi pemimpin yang bertransformasi. where God desires to transform our lives Karena Allah ingin mentransformasi hidup kita and our communities. dan komunitas kita. Some people have a transactional view of God. Ya, kadang-kadang orang juga mempunyai pemikiran tentang Allah yang bertransaksi. I will pray to you and give to you, God, Allah, aku akan berdoa dan memberi persembahan kepadamu, but in exchange I want a good life. tetapi sebagai gantinya aku mau kehidupan yang baik. Think about Naaman again, who wanted to bribe God for his healing. Ya, pikirkan tadi Naaman, dia mencoba untuk memberi suap kepada Allah untuk kemudian kesembuhannya. In the United States, when churches closed for worship services, Di Amerika ketika gereja-gereja harus tutup untuk ibadah, there was a great deal of anger. ya banyak sekali kemarahan. My observation Pengamatan saya, is many church members di mana banyak sekali jemaat treated the church as a transactional event. menganggap gereja itu sebagai juga transaksional. When I go to church, Kalau aku pergi ke gereja, I expect a service. aku mengharapkan ibadah. When I don't go to church, Kalau aku tidak ke gereja, I don't know what to do. aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Instead of transactional leadership, Jadi bukannya kepemimpinan bersifat transaksi, we are to follow transformational leadership, kita harus mengikuti kepemimpinan yang bersifat transformasi. which is the care of people's souls. Yaitu kita peduli dengan jiwa seseorang. The care of souls is another word for discipleship. Ya, dan kepedulian tentang jiwa itu adalah kata lain untuk pemuritan. As I thought about my time with you, Dan ketika saya memikirkan mengenai waktu saya dengan saudara, I wondered what the big idea I would share with you. ya saya berpikir tentang ide besar apa yang dapat saya bagikan kepada saudara. Maybe you even have a view of the United States. Mungkin saudara juga punya pandangan saudara mengenai Amerika.
In the United States, we've had fights about masks. Ya, di Amerika kami bertempur, berdebat tentang masker, Vaccines, vaksin, racial diversity, dan keragaman ras, politics. politik. Maybe you shouldn't even listen to anybody from the United States. Mungkin saudara bahkan jangan mendengarkan seseorang pun dari Amerika. But our world is a global world and the whole world is in trouble. Ya, tetapi dunia kita adalah dunia global dan sekarang seluruh dunia dalam kesulitan. And as time went on, Dan ketika waktu berjalan, frustrations grew, frustrasi meningkat, even in the church. bahkan di dalam gereja. The big idea I would note is the pandemic was a revealing time. Ya, salah satu ide besar yang saya tunjukkan adalah pandemi adalah waktu sebenarnya yang membukakan banyak hal. It was a revealing time about disparities, Pandemi membukakan tentang kekecewaan, keputusasaan, and ultimately about discipleship. dan pada akhirnya tentang pemuritan. The big idea that I offer, Ide besar yang saya tawarkan, there was a lack of depth of discipleship. kurangnya kedalaman di dalam pemuritan. As a result of that lack of depth, Dan akibat dari kekurangan kedalaman pemuritan tersebut, there was a failure in the church ada kegagalan di dalam gereja in how to respond to the pandemic dalam bagaimana menangani atau berespon terhadap pandemi ini. in ways that clouded the witness of Jesus Christ. Di dalam cara sehingga mengkaburkan sebenarnya kesaksian tentang Kristus. The church became identified with fighting, Ya, gereja sekarang diidentifikasikan dengan selalu bertempur. more than healing. Ya, lebih daripada menyembuhkan. Jadi selalu bertengkar ya, selalu bertengkar daripada menyembuhkan. It became a church of politics Dan menjadi gereja yang berpolitik rather than caring for all people. daripada peduli dengan semua orang. So brothers and sisters in Christ, Jadi saudara-saudara seiman, I invite you to think about the challenge of discipleship, saya meminta saudara memikirkan tantangan pemuritan. to actually move through this pandemic Ya, untuk bisa benar-benar melewati pandemi ini. and see the church grow stronger. Dan melihat bahwa gereja kemudian bertumbuh semakin kuat. For too long, the church in the United States Sudah terlalu lama gereja di Amerika relied on a public worship service bergantung kepada ibadah publik as the way of discipleship alone. sebagai satu-satunya cara pemuritan. When churches could not gather, Ketika gereja tidak dapat berkumpul or they could only gather in smaller groups, atau mereka hanya bisa berkumpul dalam kelompok-kelompok yang kecil, it seemed like their discipleship program went away. ya sepertinya program pemuritan mereka kemudian menjadi terbengkelai. Churches split, Gereja terpecah mask or not, gara-gara pakai masker apa enggak. getting a COVID vaccine or not. Apakah kita vaksin atau tidak? And anytime there's division in the body of Christ, Dan setiap kali adanya perpecahan di dalam tubuh Kristus, I'm sure the head of the church, saya percaya bahwa kepala gereja, Jesus Christ, grieves. Yesus Kristus merasa sedih. I said that the pandemic was a revealing time, Saya mengatakan bahwa pandemi adalah waktu yang membukakan revealed a lack of depth of discipleship. kekurangan kedalaman dalam pemuritan. What I would say now, Yang saya mau katakan sekarang, we need to focus on it being a place of healing. kita harus berfokus menjadi tempat pemulihan. We need to be people of healing. Kita harus menjadi orang-orang yang menyembuhkan. We have the opportunity to offer hope Kita mempunyai kesempatan untuk menawarkan pengharapan to a wounded world kepada dunia yang terluka in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. But that means we need to embrace Dan itu berarti bahwa kita harus memeluk the role of being wounded healers. peran kita sebagai penyembuh yang terluka. What are some key concepts and themes Apa yang menjadi konsep dan tema utama for us to work together as witnesses for Jesus, di mana kita bisa bekerja bersama-sama sebagai saksi Kristus, who is obviously the ultimate wounded healer, yang adalah tentu saja penyembuh yang terluka yang paling ultimat, who took upon himself our sins and pain, yang mengambil bagi dirinya semua dosa dan kesakitan kita,
and made them his dan menjadikannya miliknya for our healing and our salvation. untuk penyembuhan dan keselamatan kita. The first thing that we need to know Hal pertama yang kita perlu tahu is our sins, our brokenness, and our need for healing. adalah dosa kita, kehancuran kita, dan kebutuhan kita untuk penyembuhan. We also need a theology of lament Kita juga butuh teologi ratapan to help process the pain and troubles. untuk memproses rasa sakit kita dan masalah kita. In the world of theology, Di dalam dunia teologi, there's been a rise of health and wealth prosperity gospel. adanya peningkatan Injil kemakmuran. But that does not get to the root of the crisis of our hearts. Tetapi itu tidak sebenarnya menjangkau inti daripada krisis yang ada di dalam hati kita. Especially for those who study and teach worship here. Terutama bagi saudara yang belajar dan mengajar tentang ibadah. I know they teach you the value of lament. Ya, saya tahu bahwa diajarkan juga nilai dari ratapan. Lament opens up our hearts to God Ratapan membukakan hati kita kepada Allah. as to the pain we carry. Ya, mengenai rasa sakit yang kita bawa. If we do not lament, Kalau kita tidak meratap, we are not being authentic before God and others. kita tidak menjadi otentik di hadapan Allah. God himself encourages us to lament. Allah sendiri mendorong kita untuk meratap. There's even a whole book of the Bible called Lamentations. Ya, bahkan ada sebuah kitab di dalam Alkitab yang disebut ratapan. Over 1/3 of the Psalms Sepertiga dari Mazmur are laments. adalah Mazmur ratapan. Does God want us to lament? Apakah Allah mau kita meratap? And someone who teaches Old Testament will tell you yes. Ya, dan yang mengajar perjanjian lama akan mengatakan ya. Lament invites us to turn to God, Ratapan mengundang kita untuk datang pada Allah. lay out our complaints, Ya, menyatakan keluhan kita, ask for his help, meminta pertolongannya, and choose to trust him. dan memilih untuk percaya kepadanya. Lament means you walk by faith. Ratapan berarti bahwa kamu berjalan dengan iman. A pastor by the name of Mark Rugup Seorang pastor yang bernama Mark Rugup wrote a recent book called Dark Clouds, Deep Mercy. baru-baru ini menulis sebuah buku yang disebut sebagai Dark Clouds Deep Mercy, yaitu awan gelap, anugerah yang dalam. And in the book, he seeks to restore the lost art of lament. Dan di dalam buku itu dia mencoba memulihkan sebenarnya seni ratapan yang sudah hilang. By saying there are at least 6 reasons to lament. Dan mengatakan bahwa setidaknya ada 6 alasan kenapa kita perlu meratap. Number 1, it is a language for loss. Yang pertama, ini adalah bahasa untuk kehilangan. As Christians, we can have losses. Ya, sebagai orang Kristen kita pasti juga merasa kehilangan. We can be in pain. Kita bisa merasa sakit. But what are we to do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Number 2, it is a solution for silence. Yang kedua adalah solusi untuk diam. Some Christians are afraid to talk to God. Ada orang-orang Kristen yang takut berbicara dengan Allah. They're even afraid to pray to God. Mereka bahkan takut berdoa kepada Allah. They might think that's shameful to have troubles. Ya, mereka bahkan mungkin berpikir atau merasa malu karena ada masalah dalam hidup mereka. They may think that troubles are a part of rejection from God. Ya, mereka mungkin berpikir masalah menunjukkan bahwa Allah menolak mereka. Lament cracks the door open to talk to God again. Dan ratapan itu membukakan pintu untuk bisa berbicara kepada Allah kembali. And again, God wants us to talk to him. Dan kembali Allah mau kita berbicara dengan dia. Just as children who cry out in trouble to a parent. Ya, sama seperti anak-anak kalau mereka dalam kesulitan mereka akan menangis dan berteriak meminta tolong kepada orang tua mereka. Number 3, it is a category for complaints. Yang ketiga, ini adalah kategori untuk mengeluh atau untuk keluhan. Complaining to God is not necessarily sinful. Mengeluh kepada Allah bukanlah merupakan dosa pada dirinya sendiri. It can be an expression of grief. Karena ini bisa merupakan ekspresi kepedihan hati. It's an expression of relationship. Dan ini adalah ekspresi mengenai relasi. I've been married to my wife for 40 years. Ya, saya sudah menikah dengan istri saya selama 40 tahun. She's heard many of my complaints, Dia mendengar banyak keluhan saya. and she's made a few of hers. Ya, dan dia juga, istri saya juga membuat beberapa keluhan sendiri. Complaints have helped us build our marriage. Ya, keluhan menolong kami membina relasi kami.
Number 4, it is a framework for feelings. Keempat, ini adalah kerangka untuk perasaan. It gives a structure to how we express ourselves. Memberikan kita struktur bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita. It avoids the trap of self-centeredness. Dan ini sebenarnya menghindari kita dari jebakan self-centeredness, ya, hanya melihat diri sendiri. Lament is not, woe is me, Lament bukan, aduh, lihatlah betapa kasihannya aku. but says, why God, why? Tetapi berkata, mengapa Allah, mengapa? Number 5, it is a process for our pain. Dan yang kelima itu adalah proses mengenai rasa sakit kita. It is a way to think of the stages of grief. Dan ini adalah versi untuk melihat lebih daripada hanya tahapan kepedihan. Invites people to a journey with God. Ini mengundang kita untuk melakukan perjalanan bersama dengan Allah. A way to ask Him for help Dan ini adalah cara kita meminta pertolongan dari Allah. and trust that He will hear us. Dan percaya bahwa Dia mendengarkan kita. And number 6, Dan yang keenam, it is a way of worship. ini adalah cara kita beribadah. Too many people think that real worship only means upbeat and happy moments. Terlalu banyak orang berpikir bahwa ibadah yang sejati berarti sikap yang optimis dan gembira. But even as we shared this morning, Tetapi seperti yang kita bagikan pagi ini, it is a matter of surrender to God. sebenarnya ibadah adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Life is full of sorrows, Hidup ini penuh dengan kepedihan. but the opportunity to turn to trust and praise to God as well. Tetapi juga kesempatan di mana kita bisa datang dan percaya kepada Allah. As part of the journey for deeper discipleship, Dan sebagai perjalanan untuk pemuritan yang lebih dalam, I not only advocate the recovery for lament, saya bukan saja mendukung supaya adanya pemulihan atau pemakaian kembali ratapan. I would encourage us to experience the power of forgiveness. Saya juga mendorong kita untuk mengalami kuasa pengampunan. I noted earlier I was a church planter in the same church, but there for 16 years. Ya, saya dulunya menanam sebuah gereja dan saya berada di gereja yang sama melayani selama 16 tahun. There were 2 topics that especially people wanted to hear from me. Dan ada 2 topik yang terutama orang mau mendengarkan dari saya. One was heaven, Yang satu adalah surga and the second was forgiveness. dan yang kedua adalah pengampunan. We live in an unforgiving world, Kita hidup di dunia yang tidak mengampuni. a world that seeks revenge Ya, dunia yang mencari pembalasan, instead of reconciliation, bukannya rekonsiliasi. a world that tries to take advantage of others. Dunia yang mencoba mengambil keuntungan dari orang lain. And I've heard from people that don't want to forgive because they feel like they'll be taken advantage of. Dan saya mendengar orang mengatakan jangan mau mengampuni karena kalau kamu mengampuni orang akan berusaha mengambil keuntungan dari kamu. As you know, Seperti yang saudara tahu, forgiveness is a biblical imperative. pengampunan itu adalah perintah Alkitab. It's a key element of the prayer that Jesus taught His disciples. Dan ini adalah salah satu elemen kunci yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, Which we know as the Lord's Prayer. ya, yaitu doa Bapa kami. When we think of transforming of the heart, Ketika kita berbicara tentang transformasi hati, it's the posture and nature of prayer dan ini adalah postur dan natur dari doa. that is a God-given tool Dan ini adalah alat yang Allah berikan for changing our hearts. untuk mengubah hati kita. Forgiveness is a way to help heal a fractured world. Pengampunan itu adalah cara untuk menyembuhkan dunia yang sudah retak. So here are these words from Ephesians 4 verse 32. Jadi coba kita dengarkan dari Efesus 4 ayat 32. Ya, jadi saya bacakan Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. One could argue that the central Bible theme is forgiveness. Kita bisa berargumentasi bahwa salah satu tema utama Alkitab adalah pengampunan. God forgives us.
Allah mengampuni kita. And then we are to live out a life marked by forgiveness. Dan kemudian kita harus menjalankan hidup yang ditandai dengan pengampunan. We're even called to be ambassadors of reconciliation. Kita bahkan dipanggil untuk menjadi ambasador rekonsiliasi. Hear these words from 2 Corinthians 5:17 through 20. Dan saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. What will help us come through the pandemic? Apa yang akan menolong kita melewati pandemi ini? Deeper discipleship, Pemuritan yang lebih dalam, focusing on lament, berfokus pada ratapan, understanding the power of forgiveness. mengerti kuasa pengampunan. Another area of teaching Dan area pembelajaran yang lain is to teach about ecclesiology. adalah yang mengajarkan kita tentang eklesiologi. What does it mean to be church? Apa artinya menjadi sebuah gereja? In the United States, Di Amerika, I'm sad to say, saya sedih untuk mengatakannya, many people think of church banyak orang berpikir tentang gereja as a place you visit once a week ya sebagai tempat yang kamu kunjungi 1 kali seminggu or even less. atau bahkan kurang dari itu. The ministry and mission of the church is reduced to one worship hour. Ya, jadi pelayanan dan misi gereja direduksi menjadi 1 kali ibadah dalam seminggu. The worship service is important, Memang ibadah tentu saja adalah sesuatu yang penting, but it's not everything. tetapi bukan segala-galanya. In the United States, Di Amerika, we struggle with a celebrity Christian culture. ya kami bergumul dengan budaya Kristen selebritas. Those who are on the platform speaking or singing are given high praise. Ya, jadi mereka yang ada di platform misalnya yang berkhotbah ataupun yang bernyanyi dihargai dengan tinggi. But the Bible speaks not of platform, but of people. Tetapi Alkitab tidak berbicara tentang platform, Alkitab berbicara tentang orang. The Bible speaks of gifts of service, Alkitab berbicara tentang karunia dan juga pelayanan. but also how those gifts come together to build the body of Christ. Tetapi juga bagaimana karunia itu harusnya bersama-sama membangun tubuh Kristus. At Calvin Seminary, Di Calvin Seminary, when a student graduates from the seminary, ketika seseorang lulus dari seminary, we give them a diploma, ya jadi kami memberikan mereka diploma, but we also give them this. tapi kami juga memberikan ini. It's a simple serving towel. Ya, ini adalah anduk pelayanan yang sederhana It says CTS, yang dituliskan CTS, Calvin Theological Seminary, Calvin Theological Seminary, and you are called to serve. dan kamu dipanggil untuk melayani. And even though she did not graduate from Calvin Seminary, she has been a servant today. Dan walaupun saya bukannya lulus dari Calvin Seminary, saya sudah menjadi seorang pelayan hari ini. And you are serving as well. Ya, dan saudara juga melayani. I wish I had a towel for everyone. Ya, kalau saja saya punya anduk untuk setiap saudara. A deeper understanding of what it means to be church Pengertian yang lebih dalam apa artinya menjadi atau apa artinya sebuah gereja as the body of Christ, sebagai tubuh Kristus, as people who serve one another, sebagai orang yang saling melayani. is so needed in our world. Begitu dibutuhkan di dalam dunia kita. Not a people who gather separate from the world, Bukan orang yang dipisahkan berkumpul untuk dipisahkan dari dunia, but people are called to be salt and light in this world. tetapi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. We have seen a decline in church attendance. Kita melihat adanya kemerosotan di dalam kehadiran jemaat di gereja. We've seen some increase of online viewing. Ya, memang kami juga melihat secara online ada pertumbuhan atau penambahan orang. But what does it mean really to be a church that serves one another? Tetapi apa sesungguhnya arti sebagai gereja yang saling melayani? Ed Stetzer is a missiology and church researcher. Ed Stetzer seorang misiologis dan seorang yang meneliti tentang gereja.
He leads the Billy Graham Center at Wheaton College. Dia memimpin Billy Graham Center di College Wheaton. He recently concluded Dia baru-baru ini menyimpulkan that we underestimated the value of being physically present to each other. bahwa kita meremehkan nilai dari secara fisik kita berkumpul bersama-sama. We forgot the theology of the incarnation. Kita lupa pada teologi inkarnasi. Jesus Christ became incarnate in our world. Yesus Kristus berinkarnasi masuk ke dunia kita. And Jesus says, as the Father has sent me, Dan Yesus berkata, Bapa yang mengirim aku, so send I you. maka aku pun mengirim kamu atau mengutus kamu. We are his feet. Kita adalah kakinya, We are his hands. kita adalah tangannya, We are his voice. kita adalah suaranya, We are his witnesses. kita adalah saksi-saksinya, We are his ambassadors. kita adalah ambasadornya. A few key challenges for the church in the United States Beberapa tantangan kunci untuk gereja di Amerika are materialism and individualism. adalah materialisme dan individualisme. Maybe you recognize they are also in Indonesia. Mungkin saudara juga bisa melihat itu juga terjadi di Indonesia. Materialism has its focus on gathering good things Materialisme berfokus mengumpulkan benda-benda yang baik. and have as a result that we would then have a good life. Ya, dan kalau begitu kita kemudian bisa memiliki hidup yang baik. Individualism asks, what's in it for me? Sedangkan individualisme selalu bertanya, apa keuntungannya bagiku? Individualism rots out the church from the inside. Dan individualisme sudah membusukkan gereja dari dalam. The antidote to materialism and individualism Antidot untuk materialisme dan individualisme is a laying down of self adalah kita meletakkan diri kita and picking up the cross of Jesus dan Christ. kita mengambil salib Yesus Kristus. Lament, Ratapan, forgiveness, pengampunan, ecclesiology, ekklesiologi, a way of deeper discipleship. cara pemuritan yang lebih dalam. These are some of the lessons Ini adalah beberapa dari pelajaran to learn about moving through a pandemic. ya yang bisa kita pelajari untuk melalui pandemi. I have material that's maybe going to be in the PowerPoint by Tom Rainer, but I'd like to move to near the end, and especially about what I call the learnings from the Heidelberg Catechism. Mungkin masih ada materi di PowerPoint, tapi sekarang saya mau kita melihat atau menuju ke bagian akhir. The Heidelberg Catechism has served the church for over 450 years. Ya, mengenai apa yang diajarkan di dalam Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism sudah melayani gereja 400-an tahun. It teaches its category by sin, salvation, service. Dan dia mengajarkan, Katekismus Heidelberg mengajarkan dalam kategori dosa, keselamatan, dan pelayanan. We are saved not just to have an eternal home. Kita diselamatkan bukan hanya supaya kita mempunyai rumah yang kekal. We are saved to serve Christ Kita diselamatkan untuk melayani Kristus. and to be used by Him Dan untuk dipakai olehnya by the power of the Holy Spirit dengan kuasa Roh Kudus. to serve in this world. Untuk melayani di dalam dunia ini. During the pandemic, Selama pandemi, we saw the isolation of the church. kita melihat isolasi gereja. And I did see signs of the church seeking to engage the world. Tapi saya juga melihat tanda-tanda bahwa gereja berupaya untuk melibatkan dunia mereka. I read of a local pastor Saya membaca tentang seorang pastor lokal who decided to visit every parishioner yang memutuskan untuk mengunjungi setiap jemaatnya and deliver them a devotional from the church. dan memberikan mereka renungan dari gereja. He did this by a bike in his community. Dia melakukannya dengan bersepeda di dalam komunitasnya. He had conversations with persons Dia mengadakan percakapan dengan orang secara tatap muka in their driveway, di jalan masuk, outside their homes, di luar rumah mereka, in the streets. ya di jalan-jalan. He carried the gospel with them. Dia selalu membawa Injil bersama dengan dia. He served his church, Dia melayani gerejanya and the community noticed him. dan komunitasnya melihat atau memperhatikan dia. And as a result, the Dan- witness of the church Dan sebagai akibatnya kesaksian gereja was lifted up. ya ditingkatkan. Reformed theology Teologi reform is known for its deep understanding expression dikenal dengan pengertiannya yang dalam dan ekspresinya about sin, salvation, yang service, dalam mengenai dosa, keselamatan dan pelayanan. guilt, grace, and gratitude.
Kemudian juga guilt, grace, jadi dosa atau rasa bersalah, dan anugerah dan ucapan syukur. But I also would like to highlight the teaching on the providence of God. Tetapi saya juga mau menekankan pengajaran tentang pemeliharaan Allah. As a way of closing our time together. Ya, sebagai bagian penutupan waktu kita sebelum nanti tanya jawab ya. Even as we've come through a pandemic. Ketika kita misalnya melewati pandemi, I hope you felt the trust in God. Saya harap saudara merasakan rasa percaya kepada Allah. So question and answer 27. Jadi pertanyaan dan jawaban 27. What do you understand by the providence of God? Apa yang kamu mengerti mengenai pemeliharaan Allah? The almighty and ever-present power of God. Kuasa Allah yang penuh kuasa dan selalu hadir. By which God upholds as with his hand. Yang dengannya Allah memegang di tangannya. Heaven and earth. Langit dan bumi. And all creatures. Dan semua ciptaan. And so rules them. Dan dengan demikian mengatur mereka. That leaf and blade. Sehingga daun dan rumput. Rain and drought. Hujan dan kemarau. Fruitful and lean years. Tahun-tahun banyak hasil dan tidak banyak hasil. Food and drink. Makanan dan minuman. Health and sickness. Kesehatan dan sakit. Prosperity and poverty. Kemakmuran dan kemiskinan. All things in fact. Bahkan segala sesuatu. Come to us. Datang kepada kita. Not by chance. Bukan secara kebetulan. But by or through his fatherly hand. Tetapi oleh tangan kebapaannya. This understanding of providence. Pengertian pemeliharaan yang seperti ini. Is not just for the head. Bukan hanya untuk kepala kita. It's also for the heart. Tetapi juga untuk hati kita. And when we have this understanding, dan kalau kita memiliki pengertian ini, we can be strengthened as witnesses for God. Kita bisa dikuatkan sebagai saksi-saksi bagi Allah. I invite us to refresh. Ya, saya mengundang saudara untuk menyegarkan and be refreshed. Dan disegarkan. By a deeper understanding. Dengan pengertian yang lebih dalam. Of providence. Mengenai pemeliharaan. So that we may embody. Supaya kita dapat memanifestasikan. What was testified in the catechism. Apa yang disaksikan di dalam katekismus ini. Question and answer 28. Pertanyaan dan jawaban 28. How does the knowledge of God's creation and providence help us? Bagaimana pengetahuan tentang ciptaan dan pemeliharaan Allah menolong kita? We can be patient when things go against us. Kita dapat sabar ketika hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Thankful when things go well. Kita bersyukur ketika semua berjalan dengan baik. And for the future. Dan untuk masa depan. Even a future after the pandemic. Bahkan masa depan setelah pandemi. We can have good confidence. Kita dapat mempunyai keyakinan yang baik. In our faithful God and Savior. Di dalam Allah dan Bapa kita yang setia. That nothing in creation. Bahwa tidak ada apapun dalam ciptaan. Will separate us from His love. Yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. For all creatures. Karena semua ciptaan. Are so completely in God's hand. Begitu komplit berada di tangan Allah. That without His will. Sehingga tanpa kehendaknya. They can neither move nor be moved. Maka semua itu tidak dapat bergerak ataupun digerakkan. So concludes this time together. Ya, jadi menyimpulkan waktu kita bersama. I look forward to hearing and learning from you. Ya, saya berharap bisa belajar dan mendengar dari saudara. And again, to God be all the glory. Ya, dan kiranya semua kemuliaan untuk Allah. Thank you for your attention. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya tanya jawab saudara ya. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh bertanya secara langsung atau harus WA? Hah? Hah? You need to translate that for me. Yeah. We have a few questions. Oh, we have questions online already. Okay. Morning, Professor Jule. According to Professor, what is the pengaruh? Pengaruh apa ya? Influence to the Sunday school during the pandemic, because then for the children using Zoom and YouTube it's very difficult. In Indonesia, Sunday school is only for children. Yeah. In the United States, there has been a Sunday school and catechism lessons as well. Ya, di Amerika juga ada pelajaran-pelajaran sekolah minggu dan katekismus.
in a system of education from very young through high school and beyond. Ya, untuk anak-anak yang sangat muda sampai kepada SMA dan bahkan melampaui itu. Sometimes it's organized children's ministry, youth ministry. Ya, kadang-kadang distrukturkan menjadi pelayanan anak-anak dan pelayanan pemuda. So for children's ministry, Jadi untuk pelayanan anak-anak, parents were especially desiring something more in person rather than watching another video or watch Zoom. orang tua lebih senang ya bahwa pelajaran itu tatap muka daripada hanya menonton video lainnya. In fact, I wonder, like you, what is the effect of the pandemic on our children especially? Ya, dan saya juga seperti saudara bertanya-tanya dalam hati pengaruh apa pandemi ini terhadap anak-anak kita terutama. In warmer climates in the United States, many of them try to gather under tents by being physically present with one another. Di daerah-daerah yang lebih hangat di Amerika, ada yang kemudian mencoba berkumpul bersama-sama, jadi di kemah ya, mengumpulkan anak-anak bersama-sama. In the north where it's not so easy to be outside, Sedangkan di negara bagian utara yang tidak mudah untuk berada di luar karena dingin, there was even more pressure on gathering in person. ya bahkan ada tekanan yang lebih besar lagi untuk bisa berkumpul. I know of two churches that are near each other. Saya tahu tentang dua gereja yang berdekatan. One church came back to in-person children's ministry much faster than the other. Yang satu gereja memulai pelayanan anak tatap muka jauh lebih cepat dari gereja yang satunya. So parents from that other church Jadi orang tua dari gereja yang lain itu looked over at that church melihat gereja itu and said, "We're going to come to you." dan mengatakan kami akan datang ke gerejamu. Another sign of division and hurt within churches. Ini tanda lain daripada perpecahan atau pemisahan dan rasa sakit dalam gereja. And I think at this point, Dan saya rasa di dalam poin ini we need to acknowledge that there were mistakes on all sides. kita harus menyadari bahwa ada kesalahan dari semua pihak. There's hurt on all sides. Ya, jadi ada rasa sakit dari semua pihak. It is even estimated in terms of our education system Dan bahkan diperkirakan bahwa di dalam sistem pendidikan kita, that many of our younger students bahwa banyak daripada murid-murid kita yang lebih muda, fell one grade behind. ya mereka ketinggalan satu grade. So I would suggest to churches Jadi saya mau menyarankan kepada gereja-gereja, to think how they could accelerate to make up that loss. ya bagaimana mereka bisa mempercepat untuk menghasilkan gara-gara kehilangan tersebut. There are some churches going to run, for example, 2 vacation Bible schools. Ada gereja yang bahkan kemudian melaksanakan Bible School 2 kali. Rather than just one. Daripada biasanya cuma sekali setahun ya. And in terms of youth ministry, Dan berbicara tentang pelayanan kaum muda, we noticed again the problem of being able not to gather. kita memperhatikan juga masalah dengan tidak bisa berkumpul. And there has been a rise in the United States of studies of depression among young people. Dan di Amerika sudah ada studi bahwa adanya peningkatan depresi di antara kaum muda. So what I've noticed Jadi apa yang saya amati is that youth ministry has to involve more and more of parents and adults. ya bahwa di dalam pelayanan kaum muda sekarang harus sebenarnya melibatkan lebih banyak lagi orang dewasa dan orang tua. So I know that one church Jadi saya tahu bahwa sebuah gereja was going to have a training session about depression, yang sebenarnya mau melakukan pelatihan mengenai depresi not with the young people, bukan dengan anak-anak muda, but with the parents, tetapi untuk orang tuanya, To untuk help orang tua mereka. to help the parents engage their children. Ya, memberitahukan kepada para orang tua untuk melibatkan anak-anak mereka. Again, this might be a nimble way of learning and growing together. Mungkin ini adalah cara yang kita bisa dengan tangkas, dengan lincah ya belajar bertumbuh bersama. The Fuller Youth Institute, Di Fuller Youth Institute Youth Institute has studied this before the pandemic telah mempelajari ini sebelum pandemi, and has said and concluded that young people mengatakan dan menyimpulkan bahwa anak-anak muda need more parents' involvement and more adult involvement in their life. memerlukan keterlibatan orang tua dan orang-orang dewasa lebih banyak lagi di dalam kehidupan mereka. And maybe the pandemic is helping force that
direction. Dan mungkin pandemi jadi menolong sebenarnya untuk mendorong ke arah tersebut. So thank you for your question. Jadi terima kasih ya. Even though making decision in this changing time is very difficult, does not it needs wisdom to make decision that are nimble, that are fast to respond to the situation in the very uncertainty time. So what do you mean when you say that leadership in this pandemic time is defined as listening? Great question. Thank you for your question. I certainly think that leadership, I should have maybe said at the very beginning, is a prayerful task. Saya mungkin seharusnya sudah mengatakan dari awal bahwa kepemimpinan itu adalah tugas yang harus disertai dengan banyak doa. You need to seek God's wisdom through all that you're doing. Ya, kita perlu meminta hikmat Allah di dalam segala yang kita lakukan. But I want you to think about Christian wisdom about your own calling. Tapi saya juga mau saudara memikirkan mengenai hikmat Kristen di dalam panggilan saudara. When you're a Christian making decisions, what are you to do? Sebagai seorang Kristen yang mengambil keputusan, apa yang harus kamu lakukan? I think there are two basic elements. Saya rasa ada dua elemen dasar. Listen to God through His Word and prayer. Mendengarkan Allah melalui firman-Nya dan perkataannya. But listen to others. Tetapi juga dengarkan orang lain. The Bible says. Ya, Alkitab berkata, wisdom comes from a variety of counselors. Ya, hikmat itu datang dari counselor yang beragam. So what we did in Calvin Seminary, jadi apa yang kami lakukan di Calvin Seminary, I had 3 key leaders. Ya, kami memiliki 3 pemimpin kunci who we used to meet every 2 or 3 weeks. Yang biasanya bertemu every 2 or 3 weeks, ya, setiap kali dalam 2 atau 3 minggu. When the pandemic started, ketika pandemi mulai, we met every week. Kami malahan bertemu setiap minggu. And sometimes twice a week. Dan bahkan kadang-kadang 2 kali dalam seminggu. And my role as president, dan peran saya sebagai presiden, was to listen to them. Adalah mendengarkan mereka. And ask them, could you speak to your people? Dan meminta mereka supaya berbicara kepada orang-orang mereka. What are you hearing? Apa yang kamu dengar? And think that God was working through the voices of all the people. Karena percaya bahwa Allah bekerja melalui suara-suara semua orang. My wife Jackie, istri saya Jackie, knows that when we were starting the church, tahu bahwa ketika kami memulai gereja, she would sometimes go to a gathering. Ya, kadang-kadang dia ikut di dalam pertemuan. And when she came home, dan kalau dia kembali ke rumah, I used this phrase or question. Ya, saya memakai ungkapan pertanyaan ini. What is the word in the street? Apa yang dikatakan di jalan? Now, that may not translate fully. Ya, ini mungkin tidak diterjemahkan secara penuh. But a good pastor listens to people. Tetapi seorang pastor yang baik mendengarkan apa yang dikatakan orang. And good leaders listen to people. Ya, dan seorang pemimpin yang baik mendengar apa yang dikatakan orang. Find ways to structure your life so that you have those listening moments. Ya, jadi carikan cara di dalam strukturmu supaya kamu mempunyai momen-momen untuk mendengar. And again, it comes from the foundation of listening to God. Dan tentu saja fondasinya adalah kita mendengarkan Allah. Thank you for letting me add to the lecture. Ya, terima kasih sehingga saya bisa menambahkan pada lecture saya. Good morning, Professor Jul. After pandemic changes the way we teach and learn, in the context our school, yeah, is it appropriate that after pandemic we have a process learning full on site, and for lecturers and students, is it not better if we still do it hybrid? Oh, that's for your president to decide. Itu adalah ketua saudara, ya, ketua yang akan memutuskan. So I will not answer for your school. Ya, jadi saya tidak akan menjawab untuk STTRI. But this is one of the struggles that all schools are going through. Tapi ini adalah pergumulan yang dilalui oleh semua sekolah. And please don't say that your school decided wrong or right. Ya, dan jangan mengatakan bahwa sekolah ini keputusannya benar atau salah.
and understanding that this is a difficult time. Ya, kita harus mengerti bahwa ini adalah situasi yang sulit. I had students Ada mahasiswa kami who only came on Zoom ya yang hanya hadir melalui Zoom because they still were not comfortable coming to the classroom, karena mereka masih tidak merasa nyaman untuk datang ke kelas. sitting 6 feet apart Ya, dan mereka duduk kira-kira 1,5 meter jaraknya. and wearing masks. Ya, memakai masker. Remember what I said earlier Ingat apa yang saya katakan di awal about needing understanding bahwa kita membutuhkan pengertian and empathy? dan empati. That applies. Ya, itu harusnya diterapkan. But at a certain point in time, Tetapi pada satu titik tertentu we will find our way. kita akan menemukan jalan kita sendiri. We will find our way together. Ya, kita akan bersama-sama menemukan jalan kita. We at Calvin Seminary Kami di Calvin Seminary have 3 forms of classes. mempunyai 3 bentuk kelas. We have residential classes, Ada kelas residensial, we have online classes, ada kelas online, and then we have what we call flex classes, dan ada yang kami sebut sebagai kelas flex. where people in person and also on screen. Ya, di mana orang itu bisa hadir tatap muka tetapi juga bisa melihat screen. What we try to do Apa yang kami coba lakukan is encourage our students itu adalah mendorong mahasiswa kami and encourage our faculty dan juga mendorong dosen-dosen kami to find the right formula untuk menemukan formula yang tepat for a particular class. untuk kelas yang khusus itu. I usually say there's another key message I give in leadership. Ya, saya biasa mengatakan juga ada elemen kunci yang lain yang saya katakan tentang kepemimpinan. One size does not fit all. Ya, satu ukuran itu tidak cocok untuk semua. One batik doesn't fit me always. Ya, satu batik tidak selalu cocok untuk saya. I'm 4X in case you're wondering. Ya, dan ukuran saya itu 4X. So it will depend, Jadi tergantung, and my answer from Calvin Seminary may not be your answer. dan jawaban saya untuk Calvin Seminary mungkin bukan merupakan jawaban saudara. So don't try to think, oh, we got to have the right answer today forever. It will change. Ya, jadi jangan berpikir, oh hari ini aku akan harus mendapatkan keputusan yang benar untuk selamanya. Tidak, itu keputusan itu akan terus berubah. And even though the camera was not on him, Dan the camera was not on him, the camera was not on him. apa artinya ya? Kamera. Walaupun kamera bukan pada Pak Yusuf, I could tell your president smiled beneath his mask. saya bisa melihat bahwa Pak Yusuf tersenyum di balik maskernya. Thank you. Oke, makasih. When pandemic and after pandemic, we do a lot of trials and errors, in these recent times, and we already find a service pattern that is okay, but then it has to change again. How do we look at this pattern, and then how do we shape the service that is always changing, where the congregation and the activists, it's not easy. They do not easily adapt to the situation. That's a great question, and I do not have the full answer. Ya, itu adalah pertanyaan yang baik dan saya tidak punya jawaban sepenuhnya. But I think of 2 key Bible passages. Ya, tetapi saya memikirkan tentang 2 ayat Alkitab kunci. Remember the end of Acts 2? Ingat mengenai akhir daripada Acts 2, Acts 2, the Bible. Kisah pasal 2. There was maybe 120 people gathered in a room. Mungkin ada 120 orang yang berkumpul di sebuah ruangan. And God used Peter's Pentecost sermon Dan Allah memakai khotbah Pentakosta Petrus to grow the church. How many? untuk menumbuhkan gereja menjadi berapa? 3,000. Your president gets an A. Ya, 3.000 ya. How does the church respond to that big change? Bagaimana gereja berespon kepada perubahan besar itu? At the end of Acts 2, Di akhir kisah 2, it talks about a church worshiping, gathering, serving one another. berbicara tentang gereja itu beribadah, berkumpul dan saling melayani.
Read Acts 2:42 to 47. Baca Kisah 2 ayat 42 sampai 47. Even though their church situation changed, Walaupun keadaan situasi gereja mereka berubah, the basics of being a follower of Jesus Christ did not. tetapi dasar menjadi pengikut Kristus tidak berubah. Then we come to Acts 6 verses 1 through 7. Dan kemudian kita masuk kepada Kisah 6 ayat 1 sampai 7. The church is challenged by another change. Ya, di mana gereja ditantang dengan perubahan yang lain. They're Grecian Jews who are present. Ada orang-orang Yunani yang hadir. They are complaining because they are being overlooked in the distribution of food. Ya, janda-janda Yunani, dan mereka mengeluh karena apa? Karena di dalam pembagian makanan mereka dilewati. It could have been a great moment of division between the church. Ya, itu bisa menjadi momen, menjadi perpecahan besar, saat perpecahan besar dalam gereja. The church could have been split right there. Ya, gereja itu bisa langsung terbelah pada waktu itu. Hebraic Jews, Grecian Jews. Ya, jadi kita berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Yunani. What did the disciples, now apostles, do? Apa yang dilakukan oleh para rasul? They acknowledged the problem. Mereka mengakui ada masalah. They were transparent with everybody. Ya, mereka transparan kepada semua orang. They call for people to pray. Ya, mereka meminta umat untuk berdoa. They prioritize their own ministry of serving Ya, mereka memprioritaskan pelayanan firman mereka. and said we need to expand the ministry for the serving of tables. Dan mengatakan kita perlu memperluas pelayanan untuk mereka yang melayani meja. And so they chose 7 people Jadi mereka memilih 7 orang to take up the role of service. untuk kemudian mengambil peran pelayanan tersebut. Sometimes they say it was the deacon role. Ya, kadang-kadang mereka sebut sebagai pelayanan diakonia. And any of you who've read that passage, Dan saudara, kalau membaca perikop itu, you know the names of those 7 people are identified. kita tahu bahwa 7 orang itu disebutkan namanya. And they are all Grecian names. Dan mereka semua adalah nama-nama Yunani. The complaint was from Grecian people. Keluhan adalah dari orang Yunani. And they prayed and chose Grecian Christians. Dan mereka berdoa dan memilih orang-orang Kristen Yunani. And I always wonder, Dan saya selalu bertanya-tanya. when they came in to begin serving the body, Ya, ketika orang-orang itu masuk melayani tubuh Kristus itu, were they concerned that the Grecian Christians apakah mereka kemudian khawatir bahwa orang-orang Yunani would only serve the Grecian Christians alone? hanya akan melayani orang-orang Kristen Yunani? And the Hebraic Christians Sedangkan orang-orang Kristen Yahudi, were wondering if you would care for us. ya mungkin berpikir, kamu bakal melayani aku enggak? And they did serve everyone. Dan ternyata ya kita tahu mereka melayani semua orang. And this testimony of the church serving Dan kesaksian mengenai pelayanan gereja was so powerful begitu berkuasa, that the Bible records ya, sehingga Alkitab mencatat that some priests came to believe in Jesus. bahwa ada imam-imam yang kemudian percaya kepada Kristus. Why do I share those 2 stories? Kenapa saya memberitahukan saudara 2 kisah ini? Because the church has always faced change. Karena gereja selalu menghadapi perubahan. The question is, how will we face it together? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya bersama-sama. And learning the lessons from the church Dan belajar dari gereja, is helpful for this time as well. ya, juga menolong kita pada saat ini. What is the Thank you. solution to what is the solution for us to work easier apart from online? Do you think there is any solution? I'm not a prophet or a son of a prophet. Saya bukan nabi ataupun anak nabi. When I see this situation through the eyes of my daughter, Ketika saya melihat situasi ini dari mata anak perempuan saya, she's 27 years old. dia berumur 27 tahun. She's working remotely, as I said. Seperti saya katakan, dia bekerja secara jarak jauh. She's a person who wants community, Dia adalah orang yang menginginkan komunitas, but great flexibility. tetapi fleksibilitas yang besar. So I think the church Jadi menurut saya gereja
needs to think through how it responds in this moment. Ya perlu memikirkan bagaimana untuk berespon pada saat ini. I think online community and online church and online school will be part of our future. Saya rasa komunitas maupun gereja maupun sekolah online itu akan menjadi bagian dari diri kita. In the church, I've seen of two innovations recently. Di dalam gereja saya melihat 2 inovasi baru-baru ini. I know of a church pastor who is in Memphis, Tennessee, Saya tahu seorang pastor yang di Memphis, Tennessee, in the United States. di Amerika. His wife is going through a doctoral program. Istrinya sedang mengambil program doktor. He is from Canada originally, Tadinya dia berasal dari Kanada. and there's a church in Canada Dan ada gereja di Kanada that's called him to be the online pastor for their yang church. meminta dia untuk menjadi pastor online untuk gerejanya. So that church Jadi gereja tersebut has said we will invest time and talent and treasure in a person to help serve the wider church. ya mengatakan bahwa kami akan menginvestasikan waktu dan juga keuangan dan talenta di dalam satu orang untuk bisa melayani lingkungan yang lebih besar. And I just heard of a second pastor in the Christian Reformed Church who Dan- was also called to do the same. Ya, saya juga mendengarkan ada pastor kedua di dalam Christian Reform Church yang diminta untuk melakukan yang sama. So what is that new form of ministry going to look like? Jadi bentuk pelayanan yang baru itu akan terlihat seperti apa? Will we be able to have more conversations with people of different faith through the internet? Apakah kita kemudian bisa lebih banyak berbincang-bincang dengan orang-orang dari iman yang lain melalui internet? If God is going to use technology for his purposes, maybe that's the purpose. Apabila ketika Allah mau memakai teknologi untuk tujuannya, mungkin itu adalah salah satu tujuannya. But again, rather than think we're going to back to normal, time A, Tetapi sekali lagi daripada kita berpikir bahwa kita akan kembali kepada time A, ya normal seperti dulu, we need to think through what time C is going to call us. kita seharusnya memikirkan time C ini, panggilan kita di dalam time C ini seperti apa. And again, I don't have all the answers. Dan sekali lagi saya tidak punya semua But jawaban. I think we learn from talking about these situations and telling stories of what we're finding. Ya, tetapi saya rasa kita bisa belajar mengenai situasi ini daripada kisah-kisah yang kita temukan. So maybe the person who texts us that question is going to be called to be an online pastor. Ya, Who knows? jadi mungkin orang yang menanyakan itu dipanggil untuk menjadi online pastor. Nah, is a leader is given since birth, or a leader is being shaped? If everyone wants to lead, then who shall we lead? Good question. That's a very common question. Ya, itu adalah pertanyaan yang baik yang sangat umum. Are leaders formed, or are they just leaders by their DNA? Ya, jadi apakah pemimpin itu dilahirkan sebagai pemimpin atau sebenarnya dibentuk? And there's been thousands of books on this topic. Ya, dan ada ribuan buku mengenai tema ini. And I'm going to tell you the answer of all answers. Ya, dan saya akan memberikan jawaban dari semua jawaban. This is the right answer. Inilah jawaban yang benar. Everyone else is wrong. Ya, semua yang lain salah. It depends. Tergantung. Sometimes people have this as part of how God has called them. Ya, kadang-kadang ada orang yang memang ini sudah menjadi bagian dari panggilan Allah dalam diri mereka. And sometimes we see God use an experience to help shape a leader. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa Allah memakai sebuah pengalaman untuk membentuk seorang pemimpin. What I do know this, Yang saya tahu adalah ini, leadership is a stewardship. ya bahwa kepemimpinan adalah penata layanan. And any leader who is called to be a leader Dan semua pemimpin yang dipanggil untuk menjadi pemimpin, needs to develop that gift of leadership. ya perlu mengembangkan karunia kepemimpinan tersebut. Because it eventually is ultimately a gift from God. Karena pada akhirnya itu adalah karunia dari Allah. Now, as I say that, Dan ketika saya mengatakan ini,
Similar to what we said about making wise decisions, Ya, seperti yang saya katakan, kita mengambil keputusan yang bijak. you don't just come into a church, for example, Ya, kamu bukan hanya datang kepada gereja and say, I'm the leader. dan berkata, aku seorang pemimpin. It has to be a calling from God, Itu harus merupakan panggilan dari Allah, confirmed by his people. ya, dan diteguhkan oleh umatnya. And in the Reformed tradition, Dan di dalam tradisi reform, we speak about an external and an internal call. kita berbicara mengenai panggilan eksternal dan panggilan internal. A process of discernment. I'm sorry? Process of discernment Ya, needs to happen. proses dari khotbah mengenai khotbah misalnya. Yeah. So thank you for a question, and now you know the true answer. Ya, jadi terima kasih dan saudara sekarang tahu jawaban yang benar. Oh, this is in English. Since congregation now get used to even more enjoying online church, how we as leaders need to set up online or virtual church in this world after pandemic to keep relationship and robust doctrine delivered to church members. Cheers, Do you want to thanks. translate that? Ya, karena jemaat sekarang sudah biasa dan lebih menikmati gereja online. Bagaimana kita sebagai para pemimpin membuat online atau virtual church ini setelah pandemi untuk menjaga relasi dan doktrin itu diberikan kepada jemaat gereja. So people do like to go to church by just rolling over. Jadi sekarang orang lebih menikmati pergi ke gereja hanya dengan berpindah sedikit, ya, menggulingkan tubuh gitu. So I think it's actually going to be at least two responses. Dan menurut saya setidaknya ada dua respon. There is going to be that need to cultivate community like by people like an online pastor. Ya, ada kebutuhan mungkin untuk mengkultivasi orang-orang untuk menjadi online pastor. I know of some people who started worshiping a church that's 100 miles away. Ya, saya tahu ada orang yang tadinya dia beribadah di gereja yang kira-kira 160 kilo. But being a Christian is not being a spectator. Tetapi menjadi seorang Kristen itu bukan menjadi seorang penonton saja. So how do you include someone from 100 miles away as part of the body of Christ? Bagaimana kamu melibatkan orang yang rumahnya kira-kira 160 kilo jauhnya untuk terlibat di dalam kehidupan gereja? And rather than say that can never happen, Dan daripada mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, I think we need to ask how might that be able to happen? kita seharusnya bertanya bagaimana supaya itu dapat terjadi. So again, helping those who are staying online, how would they become part of the body of Christ? Ya, sehingga dengan mungkin dengan tetap online, bagaimana kita supaya mempertahankan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus. But the second challenge Tetapi tantangan kedua is to recognize that when you're only watching online by yourself, menyadari bahwa ketika kamu hanya selalu melihat secara online sendirian, it might be comfortable, mungkin memang nyaman, it might be easy to do, mungkin mudah untuk dilakukan, it might be convenient, dan mungkin memang enak untuk dilakukan, but it also might be selfish. tetapi itu juga mungkin selfish. What does it mean for you to see yourself as part of the body of Christ Apa artinya melihat dirimu sebagai bagian dari tubuh Kristus? and recognizing that even after the church service, Dan menyadari bahwa bahkan setelah ibadah selesai, you might be called to hear a person's story, kamu mungkin dipanggil untuk mendengarkan kisah orang lain, to pray with someone, untuk berdoa dengan seseorang. to ask a question, how did you hear that from the sermon? Ya, bertanya pada orang, bagaimana menurut kamu khotbah tadi? So it's very difficult. Jadi sangat sulit. Churches will have to do those two things, Ya, gereja harus melakukan kedua hal itu. at least those two. Setidaknya dua hal itu. Minister to those who are going to be online, Melayani mereka yang akan online, but also call people back to church community as soon as possible. tetapi juga memanggil orang untuk masuk ke dalam komunitas gereja secepat mungkin. Thank you for your question. Ya, terima kasih. The last one. Can you share how discipleship looks like in your local church? Ya, apakah Bapak bisa berbagi bagaimana pemuritan di dalam gereja lokal Bapak?
Well, I was privileged to be a new church pastor. Saya mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pastor youth, New church pastor. new church, pastor new church. Half the people came from New Well of the Faith. Setengah dari mereka itu datang dari new Christian. No, half of them were long in the faith and half of them were new. You're right. Oke. Setengah mereka sudah Kristen lama dan setengah mereka adalah Kristen baru. And we found that the dynamic of those who were longer in the faith discipling the younger was the best way to go. Dan kami menemukan bahwa dinamika Kristen yang sudah lebih lama memuridkan orang-orang Kristen baru itu adalah hal yang sangat baik. But you had to have opportunities for them to know and get to know one another. Ya, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk lebih saling mengenal. And I would say there was at least 3 things that we did. Dan saya mau katakan bahwa ada 3 hal yang kami lakukan. Call people into small groups with one another. Meminta orang untuk masuk ke dalam grup-grup yang lebih kecil. So there would be, again, a mixture of longer Christians and newer Christians. Dan setiap grup itu ada percampuran antara orang-orang Kristen yang sudah lama dan orang-orang Kristen yang baru. And we were always starting new groups for that mixture. Ya, dan kami selalu memulai grup yang baru dengan campuran tersebut. Second was to have ministries specific about beginning or learning about the faith. Yang kedua adalah adanya pelayanan mengenai bagaimana kita belajar dan memulai sebagai seorang Kristen baru. One that I recommend that I think has been translated is Alpha, A-L-P-H-A. Ya, salah satu yang rekomendasi saya rasa sudah diterjemahkan adalah Alpha, A-L-P-H-A. It asks questions like, why and how should we pray? Menanyakan pertanyaan, mengapa dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Why and how should we read the Bible? Mengapa dan bagaimana kita membaca Alkitab. And many people came to faith or grew in their faith because of Alpha. Ya, dan banyak orang sebenarnya bertumbuh di dalam iman mereka karena Alpha. And third, Yang ketiga, make it normal that people can ask questions of faith. Start there, please. jadi menjadikan itu adalah sebuah hal yang normal, orang bisa bertanya tentang iman mereka. And that a church is a place where people can ask questions of faith. Ya, karena gereja harusnya menjadi tempat di mana orang selalu bisa bertanya mengenai pertanyaan soal iman. Many people are ashamed to say, I don't know about the Bible. Banyak orang merasa malu mengatakan, wah aku enggak tahu apa-apa tentang Alkitab. But to create an atmosphere Jadi kita perlu menciptakan sebuah atmosfer where we tell people, di mana kita mengatakan kepada umat, we are a church specifically made for you to ask questions at. kami adalah gereja yang secara khusus dibuat untuk kamu menanyakan pertanyaan. We are not shocked by your questions. Ya, kami tidak akan kaget dengan pertanyaanmu. We are not surprised that you have a past. Ya, kami tidak akan kaget bahwa kamu mempunyai masa lalu. God himself brought you to this place. Allah sendiri yang membawa kamu ke tempat ini. God loves you. Allah mengasihi kamu, So do we. begitupun juga So kami. let us learn together. Mari kita belajar bersama. And that type of DNA Dan DNA seperti itu, was helpful to sustain the church itu membantu untuk menolong gereja. even after we left. Ya, bahkan setelah kami meninggalkan gereja tersebut. One of the greatest gifts I ever had Salah satu pemberian yang paling indah yang pernah saya dapatkan was when the current pastor adalah ketika pastor yang sekarang told me, mengatakan kepada saya, you left or built a healthy church. kamu sudah meninggalkan sebuah gereja yang sehat. And again to that I say, praise be to God. Dan saya mengatakan puji hanya kepada Allah. And again, thank you so much for your time and Ya, questions. dan terima kasih juga untuk pertanyaan jawaban saudara. I think it's time for us to we can stop here. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you also.